negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Ini Pak Luar biasa teman-teman, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Kalau Deddy Mulyadi disampaikan kalau emang itu benar di depan para pejabat, ya para menteri. Di situ pun ada menteri agama teman-teman. Ya, negara kita ini udah banyak berdoa tuh udah banyak teman-teman. Tapi kenapa sih masyarakatnya pada kemiskinan di mana-mana, kerusakan di mana-mana? Ya, ini salah siapa? Para pejabat kah atau siapakah? Ya. ini Pak ambil agama, para agama udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah, kamu dikasih aliran sungai, kamu dikasih tanah yang subur, kamu dikasih udara yang bersih, kamu dikasih matahari yang setia, yang dia terbit di timur terbenam di barat tiap hari tidak pernah berubah. Kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur sehingga kamu tidak dapat apa? Yang dapat kemiskinan, peperangan, pertengkaran, perang di antara saudara. Makanya sekarang saya perlahan saya selesaikan. Resikonya apa? Di demo, dibenci. Nah, saya kata orang cari citra, salah. Saya setiap hari itu tidak mencari citra. Saya menyelesaikan masalah walaupun saya dicitrakan buruk, nggak ada masalah bagi saya. Karena pemimpin bukan cari citra, pemimpin bekerja. Kalau pemimpin bekerja seperti orang tua pada anak. Kalau ayah ingin selalu dipuji pada anaknya, anak umur 6 tahun kasih HP, umur 8 tahun kasih motor, dikasih uang jajan tiap hari. Anaknya muji terus sama bapaknya, tapi besok wibawa bapaknya akan runtuh oleh apa? Oleh kegagalan anaknya atau oleh perlawanan anaknya. Saya nggak milih itu, saya lebih memilih dicaci maki, dibenci, tapi saya bisa memberikan solusi untuk kepentingan jangka panjang dibanding saya hanya mencari citra-citra tetapi melumpuhkan seluruh apa yang terjadi di Jabar. Kita hari ini seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai. Pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif, dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang.
DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat, tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumur panjang, membuat dialektika kebangsaan, kemanusiaan, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah. Yang kedua, kita terikat pada Rasul. Yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran kaluhur adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global, itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus diubah mindsetnya, harus konstitusi. Perasaan. Untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Doktor sebagai pimpinan grup WA yang membuat pertemuan hari ini sampai ngundang saya? Merubah, menambah mindset sama seperti orang Sunda dan orang Jawa, memasukkan teknokrasi bagi kaum perasa. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan.
hari ini yang menjadi problem di teknokrasi, maka pendekatan Papua ke depan tidak mungkin saya melebihi. Maka Bu Wamen, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnosains, tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Papua dibangun untuk orang Papua. Kita belajar juga dari industrialisasi di Jawa Barat. Apa yang terjadi di industrialisasi? Selain kemajuan, pendapatan yang meningkat, ekonomi yang semakin tinggi, banyak orang yang kehilangan tanahnya. Tadinya dia merasa bangga ketika tanahnya berubah jadi industri, dia punya kontrakan 100 kontrakan, tapi karena kawin terus akhirnya kontrakannya tinggal 2. Karena tradisi itu tradisi. Sia orang Sunda sia ingin nyaho sia. Makanya saya memberikan contoh, daripada kawin terus lebih baik tidak kawin. Asalnya orang jualan di depan rumahnya itu sewa. Dalam waktu 5 tahun yang jualan itu sudah berubah menjadi pemilik rumahnya, dibeli lagi, lagi. Nggak boleh lagi mengulangi kegagalan di tempat kita, nggak boleh lagi. Untuk itu jangan terlambat. Saya terlambat jadi gubernur sekarang, nyiapin calon manajer baru sekarang, nyiapin anak-anak masuk sekolah unggulan sekarang, dibikin menyebar tiap kecamatan baru sekarang. Terlambat sebenarnya. Papua yang belum pesat seperti Jawa Barat tidak boleh ketinggalan. Untuk itu Bu Wamen, Pak Sekda, dan Pak Wali Kota, saya menyiapkan beasiswa untuk 40 anak Papua. Silahkan kuliah di Bandung, biaya hidupnya kami tanggung sampai dia selesai. Tapi kalau nanti saya galak-galak sama anak Papua di sana, sebenarnya bukan benci, karena kau bukan lagi bersaing dengan orang Papua, kau bersaing dengan banyak orang yang punya pikiran strategik, yang punya kebiasaan licik, Untuk itu kita tidak boleh lagi mau dilicikin. Orang Papua sama dengan orang Jawa, tidak punya curiga pada orang. Semua orang baik, semua orang teman. Tahu-taunya istrinya diambil. Biar ketahui. Ini yang harus dilakukan. Ini harus dilakukan sehingga menurut saya dimensinya ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama dimensi kesejahteraan, masyarakatnya harus terus didorong berbudidaya, berkemajuan, ekonominya harus terus meningkat. Saya nggak terus menjabarkan terlalu jauh, nanti salah dalam penyampaian. Yang kedua adalah menyiapkan mereka dalam masa depan. Jangka pendeknya dapurnya harus dipenuhi, jangka panjangnya anak-anaknya harus dipersiapkan. Kalau anak-anak Papua ingin maju, kuliahnya di luar Papua, biar dia terbiasa bersaing dengan berbagai ragam suku, etnis, dan bangsa. Tetapi juga jangan semuanya balik ke Papua. Kenapa? Nanti bertengkar sesama kawan. Saya tahu itu karakter. Jadi orang Papua jangan juga berpikir hanya kembali ke Papua, harus berpikir suatu saat ada orang Papua jadi wali kota di Jawa Barat, itu ada rektor orang Papua di sana. Jangan berkumpul di sini. Karena apa? Kalau semua orang Papua kumpul di sini nanti bertengkar setiap hari. Ibu Wamen bisa maju karena pindah ke Jakarta, dan ini ASN Papua pertama yang jadi Wamen. ASN, jambatan tertinggi biasanya Sekda, ini Wamen. Sebentar lagi dia akan datang bulan Men. Jadi itu bedanya kalau gaya kepemimpinan saya yang orang Sunda. Jadi gaya kepemimpinannya Banyol. Jadi Banyol tuh tertawa. Dalam pikiran saya,
Kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan tertawa, kenapa kita harus menyelesaikan masalah dengan emosi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana sangat luar biasa. Ya, Kang Deddy sampaikan negeri ini sudah banyak berdoa, tetapi kenapa kemiskinan di mana-mana, ya, kerusakan di mana-mana? Apakah salah doanya? Tentu tidak, teman-teman. Ya, tentu tidak salah. Yang jadi salah di sini yaitu kita manusianya, kita penguasanya, ya, yang mana kita sendiri yang membuat alam itu rusak. Ya, kita sendiri yang membuat para rakyat banyak yang miskin. Ya, karena itu di sini penting sekali pejabat harus mengerti, ya, bagaimana kondisi situasi yang dialami oleh rakyatnya. Ya, jangan sampai, mohon maaf, banyak sekali kelaparan, pejabatnya malah jalan-jalan ke luar negeri, kemana entah, ya, rakyat ditelantarkan. Itu yang jadi poin permasalahannya itu, ya. Tolonglah, ya, lebih bijak lagi dalam membuat peraturan. Tolong pro rakyat, tolong sekali, ya, karena ya pemimpin itu sangat berat pertanggungjawabannya. Ya, kita pun sebagai pemimpin keluarga ya sangat berat, teman-teman, pertanggungjawabannya. Ya, kita sendiri belajar menjadi lebih baik lagi, teman-teman, ya. Ya, terutama ya anak-anak kita seperti itu. Dan ya, apalagi para pejabat, loh, ini banyak, ya, ribuan bahkan jutaan, ya, rakyat. Ketika Anda salah menjabat, Anda rakus, Anda tamak, ya sudah, ya, berat, Pak, hisabnya, Pak, ya. Semoga ada manfaatnya video ini, ya, teman-teman. Terima kasih, saya selalu, semoga kalian sehat selalu. Bila itu biqaulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.